Sungguh luar biasa. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selalu
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh semuanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu. We lift it up your name. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih. Ku tinggikan melebihi segalanya, lebih dalam, lebih ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, Yesus Raja, you are the King of Kings. Kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku berdoa buat setiap orang yang takut. Biarlah damai sejahtera Roh Kudus yang melampaui akal, budi, dan pikiran menyertai-Mu, memenuhi hatimu, sehingga engkau penuh dengan kekuatan iman. Engkau berkata kepada masalahmu, engkau berkata kepada yang engkau takut, aku punya Tuhan Yesus, aku punya Tuhan yang besar. Aku berdoa, biar setiap engkau yang ada di sini, maka hidupmu terjamin di Amerika. Engkau akan diberkati dan beranak cucu di tanah ini. Engkau akan mendapatkan kehormatan dan kemakmuran. Sebab Yesus
Dia yang memegang masa depan. Dia hadir, Dia memberkati kita semua. Terima kasih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya ini Tuhan, ucapan terima kasih kami. Karena Engkau memilih kami, supaya kami memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Berlimpah di dalam rohani, berlimpah di dalam jasmani. Kami adalah wakil kerajaan Tuhan di atas bumi di Amerika ini. Dan kami mau berkata, we are ambassador of the kingdom. Haleluya. Yesus, Raja kami. Jesus, you are the King. You are my King. Haleluya. Terima kasih. Urapi kami, berkati kami semua. Kami mau dengar firman Tuhan. Beri kami hikmat, pengertian, understanding. Holy Spirit, your power flowing among us. To bless each other. To speak to each other. To change each other. Become a new creation. In the name of Jesus. Kami percaya. Semua katakan. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Kasih senyum kiri kanan. Silakan duduk. All welcome in the house of the God. Haleluya. Kalau tidak ada Tuhan, maka di waktu kita tidak mampu, maka memang benar tidak mampu. Kalau kita punya Tuhan di dalam hidup kita, kita punya hubungan, we have a special relation with our God. Ya, kehidupan yang benar-benar bisa diandalkan adalah waktu kita tidak mampu. Waktu kamu tidak bisa melakukan apapun juga di luar dari kemampuanmu. Kita datang kepada Dia. Saudara, kalau ada Bapa di dunia ini yang mengasihi kita, waktu anak kita susah, waktu anak kita mengalami masalah, waktu anak kita ada sebuah beban berat hidup, maka yang pertama sakit hati itu papanya, mamanya. Benar gak? Maka yang lebih sedih, saudara, yang kayaknya, waduh anak saya ngalami ini, itu papa mama, saudara. Seolah-olah itu bisa dirasain, apalagi Bapa di sorga. Dia ada bersama kita semua. Apapun kesulitanmu hari ini, apapun ujian, apapun pergumulanmu, ya dalam hidup ini ada Dia yang memampukan kita. Dan seperti kata firman Tuhan, maka Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia menjadikan segala sesuatu indah. Dan Dia percaya kita mampu untuk terus setia mengikut Dia. Hari ini saya berbicara living as a citizens of heaven. Tema kita bulan ini adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Siapa yang rindu mau hidup sebagai warga Amerika? Ada? Jadi citizen of Amerika semua kan? Dan ini lebih lagi, jadi warga kerajaan sorga. Ini tidak play-play nih, no play-play. Tidak main-main artinya ya. Begitu kita jadi warga kerajaan sorga, beneran. Ya, maka sebagai warga kerajaan sorga, kita akan memiliki status kerajaan sorga. Bukan hanya itu, bahwa seperti kita warga Amerika, kita punya hak, punya right. Maka sama dengan kerajaan sorga, kalau Anda dan saya jadi warga kerajaan sorga,
Maka ini yang dapat saudara. Fasilitas kerajaan sorga. Dan ini tidak main-main. Karena ini tidak dibatasi oleh apapun. Kuasanya, kebesarannya, mujizatnya menjadi bagianmu. Sudahkah Anda rindu dan mau menjadi warga kerajaan sorga? Ini menjadi pertanyaan yang besar. Haleluya. Di dunia ini banyak orang mengalami yang namanya kehidupan yang penuh dengan perjuangan, pergumulan, penuh dengan sebuah tantangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa masa yang sulit, tough time, nevertheless, right? Tapi kalau kita kuat, kita bisa. Yang pertama, waktu kita menjadi warga kerajaan sorga, dia memberikan new identity, identitas baru. Kita adalah putra dan putri kerajaan sorga. Nah saudara, bagaimana seorang putra dan putri daripada raja, atau Anda bisa mengerti tentang kerajaan di Inggris. Dia itu putra mahkota Inggris. Bagaimana statusnya? Bagaimana dia hidup? Tentu berbeda dengan orang yang biasa. Karena dia punya sebuah identitas. Di Yohanes 1 ayat 12 katakan semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara percaya dalam nama Yesus? Saudara percaya bahwa nama Yesus berkuasa? Karena begitu nama Raja disebut, maka harus tunduk di bumi, yang di atas, di bawah, dan segala sesuatu kuasa harus tunduk di dalam namanya. New identity, putra putri daripada Raja punya kuasa ini. Haleluya. Saya berdoa saudara, Anda menangkap panggilan Tuhan untuk percaya kepada Dia di dalam segala hal dalam kehidupanmu. Hari ini, kalau ada yang punya masalah, Anda harus tahu satu hal ini. Engkau punya identitas adalah anak raja. Amin. Katakan, aku anak raja. Karena aku percaya Yesus. Perjalanan di dunia bisa ada susahnya. Tapi kalau disertai raja dan kita ada wakil kerajaan sorga, wah luar biasa. Saya kemana-mana, saya pulang ke Indonesia, mereka tahu saya itu hamba Tuhan, saya anak raja. Maka saya berdoa, kalaupun pesawat, pernah sekali pesawat cancel lama. Dan badai salju begitu lebat luar biasa. Dan dikatakan tidak bisa terbang hari ini. Siapapun juga orangnya yang punya tiket di tangan semua di cancel. Kecuali ini namanya anak raja. Dia bilang, kamu dapat satu tempat di pesawat yang lain dan kamu bisa terbang pulang. Haleluya. Karena apa? Anak raja saudara. Amin. Haleluya. Kemanapun saudara. Dimanapun. Begitu engkau interview pekerjaan, engkau katakan, gua anak raja. Sedang datang menuntut hakku. Haleluya. Kemanapun kau pergi. Kalau ada masalah datang, kau katakan, hai masalah, aku anak raja. Hai penyakit, aku anak raja. Tidak ada yang salah dengan sakit penyakit karena ini menguatkan kita. Amin. Supaya kita lebih beriman. Tidak ada yang salah dengan problem masalah yang terjadi dalam hidup yang datang bertubi-tubi. Ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, ada masalah apa? Pergaulan, masalah anak muda. Tahu masalah anak muda? Yang pasti gini, jangan jadi anak setan. Tetap jadi anak Tuhan. Amin. Makanya kita akan berhasil. Yang pertama adalah identitas baru. Kita anak raja. Mau hidup sebagai warga kerajaan Allah, kemanapun kau pergi, ingat engkau anak raja. Haleluya. Yang kedua saudara, kita punya nilai-nilai hidup yang baru. Live by kingdom culture.
love, holiness, humility, mercy. Ada kasih, ada kekudusan, ya, ada kerendahan hati, ada kemurahan hati. Nah, saudara, hidup ini tidak tergantung dengan berapa kaya yang kita punya, tapi seberapa besar kemurahan hati kita. Maka kalau kita punya duit, kalau kita tidak murah hati, duit tak bisa keluar. Bahkan ada orang yang sama dirinya sendiri aja, dia tidak bisa memaintain untuk menikmati apa yang dia punya. Bukankah ini banyak kita lihat di mana-mana ada terjadi. Banyak orang dia pikir kalau dia memperkaya dirinya dengan sesuatu yang dia miliki, maka akan bertumpuk-tumpuk dan bertambah-tambah. Padahal satu hari kelak, Tuhan katakan hari ini gua akan panggil lu pulang. Nah, nilai yang baru, kita tidak boleh, don't copy, in English is the best words, ya, to give us understanding. Jangan copy kelakuan, kebiasaan, and custom. Dunia ini banyak custom-customnya. Jangan sama dengan dunia ini. Tapi dia katakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, tanda orang ikut Tuhan bukan hanya dia anak Tuhan, tapi ada proses. Katakan ada proses. Prosesnya adalah dia ada perubahan hidup. Dulu pemarah, sekarang peramah. Amin. Dulu iri hati, sekarang suka hati, sukacita. Nggak iri hati, kalau lihat temannya berhasil, apa? Sukacita, ikut selamat. Bukan hanya di depannya aja, wah aku ikut senang, di belakang. Masa dia bisa gitu? Kalau teman naik gaji senang nggak? Dia bilang, kenapa gua nggak naik? Nah, itu bukan anak Tuhan. Kalau dia naik gaji, gua anak Tuhan, gua akan naik 2 kali lipat. Nggak amin lagi. Yang promosi dia bilang, dia tertawa, dia bilang, hahaha, aku ngalami kenaikan 2 kali lipat. Karena begitu kita percaya, maka sorga ikut bereaksi. Senada dengan sorga, betul gak? Lu gak senada dengan sorga. Lu selalu berkata gini, iri hati. New value, tidak ada iri hati. Yang adalah kasih, love. Kasih dari Tuhan memenuhi hati kita. Ada value yang berbeda. Kita tidak sama dengan dunia. Kalau istri suami hidup punya masalah, jangan dengar nasihat anjuran dunia. Ya, uang lu, uangku. Uangku, uangku. Kapten, di mana berbicara lebih kuat. Jangan copy, ya, identity atau nilai-nilai value yang ada di dunia. Orang yang tidak pernah bisa berpikir merubah pikirannya, value hidupnya, tidak akan bisa merubah apapun status daripada hidup dia. Benar ini. Bukankah kita banyak melihat bahwa orang punya karakter, value yang dia pertahankan jelek terus. Sampai dia masuk liang kubur, sama. Aku berdoa, new value kita dapat waktu engkau jadi anak Tuhan. Jadi putra putri anak Tuhan. Maka engkau katakan, aku diberkati. Karena aku menjadi orang yang punya nilai kerajaan surga. Yang ketiga saudara, new allegiance. Saudara, kesetiaan yang baru. Dulu setianya, motivasinya itu macam-macam. Saudara bisa lihat orang setia, banyak motivasinya loh. Ya atau ya? Benar kan? Ada yang setia sama pasangannya karena dia cakep, ya nggak ada yang salah sih. Tapi ada yang memang ngincer harta, saudara. Maka saudara engkau bisa melihat bahwa kesetiaan di dalam Tuhan
waktu kita percaya, waktu kita punya value adalah kesetiaan tanpa pamrih. Tidak ada transaksional, transaksi. Gua dapat apa, saya beri apa. Kesetiaan di dalam Tuhan di Kisah Para Rasul katakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tidak ada agenda yang tersembunyi dalam hidup kita. Manusia tidak bisa tahu, karena manusia tidak bisa lihat hati, tapi Tuhan bisa lihat hati dan niat kita. Tuhan tahu kalau kita tampil sebenarnya buat apa. Sebenarnya kita berbuat baik, kita menyumbang, kita berkorban, itu untuk apa? Supaya umpannya tambah besar, kasih umpan ikan teri, dapatnya ikan paus. Kasih cacing kecil, dapatnya ular, mati lu. Saudara, kesetiaan yang baru, the new allegiance, itu berbicara kesetiaan itu sama firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Gua dahuluin, katakan amin. Apa kata Tuhan? Itu yang paling the high priority yang harus aku lakukan. Kenapa? Sulit untuk melangkah masuk supaya kaki pertama terbelah, itu laut mati oleh Musa. Tetapi ketika dia lakukan, pertama, Musa itu belum tahu. Dia angkat tongkat, terbelah kan. Nah waktu masuk, kalau ketutup gimana? Tapi dia percaya. Haleluya. Petrus percaya waktu dia bilang gini, Guru, suruhlah aku datang kepadamu dengan jalan di atas air. Tuhan memberi perintah, mari datanglah Petrus. Bisa gak dia jalan? Bisa. Haleluya. Nah makanya saya mau katakan ketika engkau setia, apa yang engkau bisa, Tuhan buat bisa. Apa yang engkau tidak mampu, nanggung. Saudara, yang paling susah itu penguasaan diri. Betul gak? Karakter lama susah gak? Susah ya. Kita itu setianya itu sama, itu namanya apa? Namanya hidup lama. Ya kah? Sama sifat-sifat lama, setia. Tapi kalau dapat yang baru susah loh untuk dilakukan. Tapi Tuhan mau kita lakukan, setia. Amin. Kalau dahulu kala kita suka orangnya panik, jangan panik. Ada Tuhan, tetap tenang. Haleluya. Dulu waktu saya perjalanan ke Aceh, Banda Aceh dari Medan ke Banda Aceh kurang lebih 13 jam, ya, kurang lebih ya. Nah, saudara, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya kepingin beli durian buat mama saya. Dengar-dengar di pertengah jalan, daerah mana gitu, itu duriannya enak. Saudara, tiba-tiba ada orang yang bawa durian tawarin. Cuma satu duriannya gede, satu doang. Dia bilang, durian, nggak ada yang mau beli. Saya yang beli, saudara. Saya tahu bahwa saya berdoa, Tuhan jawab, durian dikirimin, saudara. Nah, saudara, kalau engkau setia, saudara, engkau ingin tabur sesuatu dalam kasih, saudara, engkau pasti bisa lakukan. Amin. Jangan putus asa, walaupun gak dihargai orang. Emang gue pikirin, Tuhan lihat apa yang kau buat, Tuhan pasti balas. Katakan, amin. Semangat, selalu dalam Tuhan, tabur, kasih, mercy, murah hati. Tuhan pasti balas. Orang mau tiko-tiko, nggak bisa. Tuhan kasih kita buka toko-toko. Haleluya. Yang keempat, saudara. Kita punya misi. Jadi kita hidup di sini bukan jalan-jalan. Katakan bukan jalan-jalan. Karena orang jalan-jalan do nothing. Right? Kalau orang pergi jalan-jalan, masa dia lakukan sesuatu? Kan enggak. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan tidak ada tujuan. Tidak, cuma jalan-jalan enjoy aja. Betul kan? Tapi kalau hidup punya tujuan. Amin. Nah, kita punya tujuan waktu kita jadi anak Tuhan. Amin. Gereja ini punya tujuan. Pelayanan kalau Anda di dalam tim punya tujuan, yaitu kita jadi murid Kristus. Katakan amin.
Kita menjadi murid yang digembalakan. Saudara, pertumbuhan gereja bukan tempat mengadakan event. Ada WL, ada tim musik, ya kan? Ada yang pegang multimedia, ada acara lah. Nanti Natal juga ada acara, Thanksgiving juga ada acara. Masa apa? Bukan Turki. Turki nggak bisa dimasak. Ya, udah benar itu. Catherine udah tahu itu cara masaknya. Nanti kita rame-rame ke rumahnya. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara, gereja, kalau kita anggap event, kita nggak akan ada kesetiaan. Tadi New Allegiant. Kita hanya anggap menghadiri, saudara. Kita anggap, wah kali ini siapa yang khotbah nih? Saudara, minggu ini saya sama istri pergi jalan-jalan, itu juga nggak ada tujuan, saudara. Ya, jalan-jalan cruise. Jadi kenanya 3 minggu. Terima kasih, Anda tetap setia. Amin. Anda datang bukan hanya melihat ada aktor di sini, karena saya bukan aktor. Ya, siapapun yang ada di sini bukan aktor, tapi adalah hamba-hamba Tuhan. Adalah murid-murid Tuhan. Dan kita semua mau mensukseskan misi yang Tuhan beri. Supaya kita dimuridkan, kita memuridkan lagi. Dan kita setia cuma kepada Tuhan. Amin. Karena hidup kita pasti diberkati. Yes. 2 Korintus katakan, ya, jadi ada influence ini kok tulisannya bisa jadi nyatu ya di sana ya. Influence the world with kingdom value. We are ambassador of heaven. Jadi 2 Korintus katakan, jadi kami adalah utusan Kristus. Jadi ini ayat harus kita hafal baik. Kemanapun kita pergi, kemanapun dimanapun Anda ditugaskan, saudara katakan, kami ini utusan Kristus. Tahu Kristus? Kristus artinya diurapi. Siapa di sini mau diurapi Tuhan? Urapan itu bahasa Jawanya itu abot. Tahu abot? Bahasa aslinya kabot. Itu hadirat, urapan. Nah, kalau abot itu bobot, berat dia. Kalau roti gede itu karena apa? Bisa gede, kalau ditimbang ringan dia. Kita anak Tuhan harus berbobot. Kalau kita punya misi yang kita emban, kita utusan Kristus yang diurapi, katakan amin. Kalau enggak diurapi, nah jadi raja itu harus diurapi. Dulu orang Israel menemukan raja baru yang ditentukan Tuhan, itu dituangi minyak, diurapi. Roh Kudus mengurapi kita ketika kita menyenangkan Tuhan. Ketika kita menyembah Dia. Welcome. Haleluya. Ketika kita punya hati untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu terus membawa namanya Injil. Injil ini kan perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Jangan memusuhi siapapun. Soalnya nanti yang engkau musuhi satu hari kelak dia jadi bos, lu susah. Ya. Atau dia jadi pejabat, susah. Lebih bagus kita mencari perdamaian. Amin. Karena waktu dia jadi bos, kita akan keciprat rezekinya. Yes. Kita hidup, kita butuh setiap orang. Haleluya. Karena Tuhan bisa pakai semua orang. Termasuk musuh, termasuk yang engkau bencekno. Itu juga bisa dipakai Tuhan. Tapi bagaimana respon kita ketika kita bawa misi Tuhan. Menentukan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Menyertai, mengurapi. Urapan itu memampukan kamu. Urapan itu membuat engkau nyanyi aja beda. Haleluya. Walaupun nyanyi lagu cinta beda loh, ada urapan.
Ya, teman saya dulu tanya, lu kenapa mau belajar gitar? Ya saya belajar gitar, saya pikir nanti kalau saya pacaran, saya main gitar, pacar saya bisa sandar sama bahu saya. Sampai sekarang gak dapat pacar dia, saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Kurang urapan atau kurang hikmat, saudara. Karena helikopter berkali udah dikirim, dia nggak naik-naik. Pergilah helikopternya. Artinya cewek kaya mau sama dia nggak mau. Ya, susah nih. Nah, misi dalam Tuhan membuat kita sukacita. Karena kemanapun, apapun yang kita lihat, kita nikmati, ternyata itu misinya Tuhan. Kalau orang yang suka melayani Tuhan, kemanapun dia pergi, dia selalu melihat kesempatan untuk menabur Injil. Menjadikan semua orang bangsa muridnya Tuhan. Saya merenungkan gini loh, wasiat yang paling penting buat orang yang mau meninggal itu apa? Will, betul gak? Surat wasiat, betul gak? Pesan terakhir. Kalau saudara gak perhatiin, saudara kehilangan harta. Yesus ketika dia mau naik ke sorga, dia pesannya apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Nah, waktu dia berkata demikian, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama siapa? 1, 2, 3, jawab anak-anak sekolah minggu. Ulang. Tuhan Yesus, dia tanya kepada siapa? Dia ngomong sama muridnya. Itu muridnya menyaksikan dia naik ke sorga. Karena itu murid, maka dia harus memuridkan. Kalau engkau dan saya murid, engkau harus memuridkan lagi. Katakan amin. Memuridkan artinya menjadi murid Kristus. Saya itu murid Kristus, Anda murid Kristus. Di dalam gereja ada namanya gembala kecil, itu saya, beberapa pemimpin. Itu harus dimuridkan. Tanda dari pertumbuhan gereja bukan banyaknya orang hadir, tapi banyaknya orang jadi murid Kristus, katakan amin. Murid itu belajar, murid itu mau diajar. Murid itu harus bertumbuh. Kalau sudah jadi Kristen tidak jadi murid, makanya hidupnya balik lagi, babi kembali ke muntah. Iya salah, anjing kepada muntah, babi kembali kepada kubangan. Nah, ketahuan gak jadi murid loh. Betul kan? Kalau kita jadi murid, kita melayani asal-asal. Karena kita pikir apa? Ini klub, cuma klub aja. Kalau enggak partai. Ada yang masuk partai, ada yang blok. Ya, kalau pendetanya bagus, jemaatnya bagus, maka dia bilang gini, gereja nyaman, semuanya baik, ramah, ini baru gereja. Udah masuk setahun, dia mulai kiri kanan, dia mulai lihat, kayaknya ini bisa saya pinjamin duit nih. Begitu gak dipinjamin, dia bilang gini, ini gereja baru, ini baru gereja, pindah dia. Kalau klub, kalau partai, kalau grup itu kayak gitu. Tapi kalau murid Kristus, dia tahu siapa yang dia senangkan. Siapa yang menjadi gurunya, yaitu Maha Guru kita, Yesus Kristus. Dia Raja, dia Tuhan, dia Allah, dia yang layak menerima pujian, hormat, syukur kita. Karena kita dimuridkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kamu ada misi, saya ada misi. Jadi murid Kristus. Setia di Komsel. Hadir. Soal kita undang pembicara bagus bersama dengan RIM, Rock International Ministry di online. Enggak satu orang murid pun yang ikut. Murid itu daftar di tempat lain. Dan itu kita bayar loh itu. Kita kasih PK loh itu.
Di mana semua murid? Saya khawatir Anda jadi masuk klub rock. Ikut Tuhan harus ada pengorbanan. Tidak perlu gembala kecil ini jadi kritis dan marah, baru ada yang ikut. Tidak, tapi engkau haus dan rindu akan Tuhan untuk terus dimuridkan Tuhan. Setiap pagi aku menajamkan pikiranku, pendengaranku. Aku menjadi murid yang selalu punya lidah seorang murid. Kata Yesaya, ia mempertajam pendengaranku. Karena tanpa engkau tidak jadi murid, engkau tidak bisa dengar suara gurumu, yaitu firman Tuhan. Makanya jalan kita sering sesat dan salah. Yang terakhir, kalau kita punya misi, saudara, kita punya pengharapan dan eternity. Haleluya. Ku tak membawa apapun saat ku datang ke dunia. Ku tinggal uang, nama baik, kedudukan, kuasa. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku hati sagai yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang dalam roh dan kebenaran sampai. Saya bersuka ketika nyanyian yang dirangkai hari ini, saya percaya Roh Kudus bekerja. Awal-awal saja saudara, itu kata-kata sembah dia, sembah dia. Dia roh Allah, dalam roh kita sembah dia. Hari ini Tuhan mau kita punya pengharapan yang kekal. Capek-capek hidup di dunia ini, lakukan misinya Tuhan, tidak apa-apa. Engkau menderita makan hati. Tahu makan hati? Jak simkwa. Makan hati, makan jantung, makan apa lagi? Sampai kalau di ronsen ini kosong semua, tinggal tulang. Udah dimakan semua, tapi ini saudara, eternity. Immortal, tidak akan mati selama-lamanya. Karena Kristus katakan gini, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita semua akan mengalami kematian kalau Tuhan Yesus belum datang. Tapi waktu kita bertemu dengan dia, waktu kedatangan dia yang kedua kali, kita akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang mulia. So, jangan takut kepada kesulitan dunia ini. Jangan takut kalau engkau dihianati. Jangan marah ketika engkau melihat orang berhasil, karena dia musuhmu. Jangan engkau gugup ketika engkau dalam perkara apapun. Cuma saya mau berkata, Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Dan dia katakan gini, karena kewargaan kita dalam sorga. Dan dari situ kita akan menantikan Tuhan sebagai juru selamat. But we are citizen of heaven, where the Lord Jesus Christ lives. And we are eternally waiting for Him to return as our Savior. Jadi kita bukan orang beragama. Kalau agama nggak ada yang kayak gini. Permisi nanya, agama yang lain, ada nggak Tuhannya janji, gua akan datang kembali. Yang datang bukan siapa? Kuntilanak. Sontoloyo yang datang. Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Dia pergi, dia berikan Roh Kudus. Dia bilang, aku tidak tinggalkan kamu sendiri. Sampai waktunya, aku akan menjemput. Aku akan datang, karena engkau dan saya adalah mempelai Tuhan. Dia akan datang menjemput kita. Sudahkah engkau jadi citizen daripada kerajaan? Haleluya. Hari ini kita akan datang pada Tuhan.
Haleluya. Kita datang sama Tuhan ya. Terima kasih Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Kita warga kerajaan. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Kami muliakan Engkau Tuhan. Waktu kami tinggikan Engkau, Engkau membela kami. Bagi anak domba semuanya, angkat tangan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Musik sendiri sementara kita siapkan hati kita. Engkau menghadap darah dan tubuh anak domba Allah. Para pelayan, Pak Robi, Pak Winata, Engkau melayani Raja. Raja segala raja, silakan. Tuhan berkati perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami rindu dibaharui, kami rindu, kami punya kuasa diurapi dan punya pengharapan sampai Tuhan datang. Kami mau setia. Haleluya. Kita angkat tangan kita, kita katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sampai dengan anak yang kecil sekalipun, dan kami semua sepakat sehati untuk menjadi pengiring-Mu, menjadi murid Kristus. Kami terima tubuh dan darah Yesus, kami percaya kami dijamin oleh Raja kami, oleh Tuhan Allah kami. Maha besar Tuhan. Terima kasih. Berkati sampai kami semua melihat mujizat terjadi
dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dan masing-masing ambil tubuh dan darah. Katakan bersama, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia, semua. Sikarapata karamasi, orapata karamasi, sebab Engkau mulia. Ayo kita bangkit berdiri. Saudara dengar baik ini, saudara. Engkau anak raja. Engkau citizen of heaven. Bukan berhenti di sini. Semakin engkau menyadari dan melekat dalam hidupmu, engkau anak raja. Engkau citizen of heaven ini. Maka tidak ada satu pun lawan yang tahan berdiri di hadapanmu. Asal engkau hidup menyenangkan Dia. Sebab Engkau-Mu, angkat ini roti, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selama atas semua yang di. Karena itu saudara-saudaraku, jauhilah penyembahan berhala. Aku berkata kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Sebab itu, makanlah, engkau dicintai oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Cawan perjanjian baru. Darah Yesus manunggal dengan tubuh, dengan hidup, dengan jiwa dan rohmu. Kemanapun engkau pergi, engkau punya pengurapan oleh Roh Kudus. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dengan iman percaya. Darah Yesus menyatu dengan hidupmu. Amin. Haleluya, kita mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau tinggikan Engkau selalu. Engkau mulia. Oh
Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu, kata Tuhan Yesus. Maka kita mau terus menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan menyerah dan tidak akan patah semangat untuk mengiring Engkau. Sekalipun kami banyak titik lemahnya, tapi kami mau bangkit dan berkata, kami kuat karena Tuhan. Kami bisa karena Tuhan. Kami mampu karena Engkau mau menolong kami. Di dalam nama Yesus, kami semua terima pengurapan dan kuasa. Amin.